pembelajaran meminta satu orang guru diminta dalam doa. Saya Ibu. Berdiri ya anak-anak. Ya Ibu. Ibu guru dan teman-teman, maka kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, saudara dengan Tuhan serta kamu. Pujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang pada waktu kami mati. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah meminta berdoa. Semua pembelajaran dipaksa dulu ya. Ya Ibu. Nen, Hadir Ibu. Lola, Hadir Ibu. Ren, Put. Hadir Ibu. Oke, tingkatkan ya anak-anak. Ya Ibu. Tingkatkan kalimatnya ya. Ya Ibu. Sudah siap untuk pembelajaran anak-anak? Sudah Ibu. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Saya ya Ibu. Ada yang tahu tidak? Setelah makanan masuk ke mulut kita, macam makanan itu pergi? Lambung Ibu. Iya, benar sekali ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perjalanan makanan di dalam tubuh kita. Kalau kita tahu bagaimana tubuh mencerna makanan, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi penting sekali untuk kita belajar ya anak-anak. Ya Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu satu, menjelaskan organ-organ mencerna manusia, dua, menjelaskan fungsi masing-masing organ, yang terakhir yaitu menjelaskan proses pencernaan makanan. Anak-anak, jadi sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Organ pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dicerna. Lidah membantu mengatur proses makanan dan juga berperan dalam mengikat rasa. Dan yang terakhir yaitu air liur. Air liur mengandung enzim yang mulai mencerna makanan, terutama karbohidrat. Jadi proses pencernaan sebenarnya dimulai sejak di mulutnya, yaitu makanan akan masuk ke kerongkongan. Anak-anak, siapa yang tahu apa fungsi dari kerongkongan? Baik. Oke, kepada adik keluar. Menyalurkan makanan dari rumah kamu. Iya, benar sekali ya. Jadi, fungsi kerongkongan yaitu untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan melemas yang disebut sebagai gerakan peristaltik. Gerakan ini mendorong makanan agar tetap bergerak ke bawah walaupun kita sedang berdiri atau bahkan terbalik. Yang ketiga yaitu lambung. Di lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan mengubah makanan menjadi bentuk yang lebih lembut seperti itu yang disebut krim. Kamu juga menaruh makanan agar bersambung dengan enzim secara merata. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus menjadi proses yang sangat penting, yaitu penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan seperti vitamin, mineral, dan zat gizi lainnya akan diserap oleh bibir usus halus dan masuk ke dalam alat untuk diedarkan di seluruh tubuh. Berikutnya yaitu usus besar. Di usus besar, air yang masih tersisa dalam makanan akan diserap kembali. Hal ini membuat sisa makanan menjadi lebih padat dan siap dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir yaitu anus. Proses ini disebut dengan proses ekspresi atau pembuangan sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi anak-anak, demikian itu adalah perjalanan makanan ke dalam tubuh kita. Yaitu tadi makanan yang pertama kali dicerna di mana anak-anak? Saya di mulut Ibu. Sekali ya. Kalau fungsi dari halus dari apa anak-anak? Saya Ibu. Ibu kasih kesempatan yang lain ya. Saya Ibu. Supaya adik-adik Ibu silakan. Apa dari fungsi dari halus? Tempat keluarnya
keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Oke, nah sekali apa dulu untuk nomor 1? Sekarang ibu persilakan buat nomor 1 dulu. Sekarang nomor 2. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang untuk saya dari tim kami. Supaya tidak berlama-lama kita akan presentasikan hasil diskusi kami berdua. Kesempatan kampus dari saya. Baik, Ibu dan teman-teman, ini adalah urutan sistem pencernaan. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keempat itu anus Ibu. Iya, benar sekali. Ayo berikan apa dulu. Jadi apa yang anak-anak jawab tadi semuanya ya? Ya Ibu. Jadi urutannya yaitu mulai dari apa tadi anak-anak? Jadi anak-anak, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, jadi anak-anak, kira-kira saya waktu kita sebentar lagi akan habis. Sebelum ibu menutup pembelajaran, ibu ingin mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Yaitu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan anak ya? Yaitu, anak-anak, apa yang kita pelajari tadi? Saya ibu, oke, kepada anak-anak, silakan. Sistem pencernaan dan urutan. Iya, benar sekali ya. Siapa yang bisa menjawab lagi? Apa saja tadi urutan sistem pencernaan kita? Saya ibu. Yang pertama tadi mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Iya, benar sekali. Ternyata kalian tadi sudah bisa memahami apa yang ibu sampaikan tadi ya. Jadi, sistem pencernaan manusia itu tadi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sari makanan. Jadi anak-anak, sekian sidang pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran, ibu minta satu kelompok kita. Sabar, kalau tidak ada PR kayak Ibu biar kan tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok contoh. Jadi ibu ya ibu. ibu minta dulu satu. Saya ibu Sudah tertarik pun, ibu persilakan. di sini saja PR ya. Ibu yang sudah diri. Ibu dan teman-teman. Dan Bapak bukan sama-sama Bapak kami yang ada di surga, yang dalam nama adalah kerajaan jadi dalam terang di atas bumi serta dalam surga. Biarlah kami cukupkan hari ini dan ampunilah kesalahan kami sebagai yang mengampuni kesalahan kami dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan tetapi bebaskan kami